Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, Salam. Bacaan-bacaan hari ini mengandung badai. Tentu saja tidak bermaksud kita berbicara tentang badai saja. Dalam bacaan pertama, Tuhan berbicara kepada Ayub di tengah badai. Dan dalam Injil, kita dengarkan tadi badai tiba-tiba menyapu danau Galilea saat Yesus dan para murid menyeberang danau dengan perahu bersama perahu-perahu yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus dan para murid terjebak dalam salah satu badai yang biasa terjadi di Galilea. Yesus tertidur di bagian belakang perahu, disebutkan tadi detail dengan bantal, ya. Betapa enaknya tidur dengan bantal. Ombak memecah perahu dan para murid mulai panik. Maka mereka membangunkan Yesus dengan menegurnya. Ini agak sedikit kurang ajar, ya. Murid menegur gurunya. Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa? Lalu Yesus menegur badai tersebut seperti cara Yesus menegur setan pada orang yang kerasukan di sinagoga di Kapernaum dalam perikop sebelumnya. Maka badai mereda dan Yesus menanyakan dua pertanyaan kepada para muridnya dalam perahu itu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketika badai datang, Yesus mengharapkan para murid tidak takut dan teguh di dalam imannya setelah menyaksikan Yesus menegur setan yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, setiap orang masing-masing dari kita juga mengalami semacam badai di dalam kehidupan kita. Bukan hanya badai dan angin serta hujan, namun badai-badai pribadi ketika perahu kehidupan kita sedang diterpa berbagai tantangan dan kesulitan. Ketika para murid berada dalam perahu mengalami badai, mereka pergi kepada Yesus. Itulah hal terbaik yang juga dapat kita lakukan ketika kita mengalami badai-badai pribadi, berbagai kesulitan dan tantangan. Datang kepada Yesus. Terkadang orang berhenti berbicara dengan Tuhan, mendiamkan Tuhan ketika mengalami badai menantang dalam hidup mereka, lalu coba cari-cari solusi instan. Ada yang ke dukun, ada yang ke tempat-tempat lain yang bukan perahu Yesus, maka kadang-kadang jatuh ke dalam danau yang berbadai, lepas dari Tuhan Yesus. Berhenti bercakap dengan Tuhan atau mendengarkan Tuhan adalah hal terburuk yang mungkin dilakukan manusia saat terjadi badai kehidupan yang menantang. Cara terbaik melewati badai pribadi apapun adalah tetap bersama Yesus dalam perahu Yesus. Begitulah cara para murid dalam Injil berhasil melewati badai bersama Yesus menuju ke seberang. Meninggalkan Tuhan saat badai hanya memperburuk keadaan kita, jatuh tenggelam dalam badai. Saat terjadi badai pribadi, seringkali orang juga mempunyai berbagai macam pertanyaan tentang Tuhan. Ada yang bertanya-tanya, apakah Tuhan sungguh mengasihi mereka? Ada yang bertanya-tanya, mengapa
Tuhan membiarkan hal seperti itu terjadi. Segala macam pertanyaan tentang penderitaan muncul dalam hati manusia. Itulah juga yang terjadi pada Ayub, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Dalam kitab Ayub ada 42 bab. Dari 42 bab itu, ada 19 bab yang bisa kita sebut sebagai keluhan-keluhan Ayub kepada Tuhan tentang penderitaannya. Dan kita bisa memahami mengapa dia begitu banyak komplain, begitu banyak mengeluh kepada Tuhan. Karena dia adalah pria yang baik dan jujur, namun dia mengalami 4 bencana besar dalam satu hari yang menyebabkan dia kehilangan segala-galanya kecuali istrinya. Para suami ingat jangan sampai kehilangan istrinya ya. Bisa membantu meneguhkan. Dia tidak pantas menderita. Seperti seringkali kita juga merasakan, saya orang baik tidak pantas menderita. Tetapi Ayub menderita bencana demi bencana. Bacaan pertama kita hari ini adalah jawaban Tuhan atas keluh kesah Ayub yang 19 tadi. Tuhan menjawab Ayub dengan mengajukan pertanyaan padanya tentang alam semesta dan penciptaan. Dan tentu saja Ayub tidak bisa menjawab satupun pertanyaan Tuhan. Di akhir kitab Ayub, Ayub bertobat karena telah salah berbicara melawan Tuhan dan berkata demikian, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi dalam kitab Ayub, jawaban atas misteri penderitaan orang baik adalah bahwa ini adalah misteri. Penderitaan adalah misteri yang tidak dapat kita pahami dengan pikiran manusia yang sempit dan kecil dan terbatas. Namun Tuhan berkuasa atas segalanya dan segalanya selalu berjalan di bawah pengawasan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang Maha Kasih hadir dengan kasih setianya, dengan caranya yang sering kali kita tidak pahami, dengan otak kita yang kecil dan terbatas ini. Marilah kita sebagai orang-orang beriman yang sudah ditebus seperti kita dengarkan dalam bacaan kedua, belajar beriman seperti Ayub dan para murid. Saat badai kehidupan datang menghampiri kita, meskipun kita bertanya-tanya seperti Ayub, sejenak kita juga perlu mengingat pertanyaan Yesus kepada para rasul. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Supaya kita ingat harapan Tuhan pada kita saat badai datang. Tuhan mengharapkan kita untuk tidak takut dan tetap kuat dalam iman, sehingga kita terus bersama Yesus di dalam perahunya, di dalam gerejanya. Ada gambaran yang lebih besar mengenai semua penderitaan di dunia dan dalam hidup kita. Tetapi kita mungkin tidak dapat melihat gambar yang besar itu karena keterbatasan penglihatan dan otak kita. Namun demikian pertanyaan Yesus adalah, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Gambaran yang lebih besar adalah kita dapat bertumbuh secara pribadi juga kalau kita mengalami badai.
kita dapat mengalami pertumbuhan rohani, kita dapat menunjukkan iman kita kepada Tuhan dan pengabdian kita kepada Tuhan, meskipun mengalami penderitaan. Dan itulah yang dialami para kudus, para pelindung kita masing-masing. Tidak ada orang kudus yang tidak mengalami penderitaan. Kita mungkin tidak akan menemukan jawaban atas penderitaan kita sampai kita wafat, sampai kita masuk kehidupan selanjutnya. Meski demikian, berhenti berelasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan adalah jalan terburuk. Itu seperti meninggalkan perahu bersama Yesus, tercebur tenggelam ke dalam laut badai. Cara terbaik untuk melewati badai pribadi apapun adalah tetap dalam perahu bersama Yesus. Boleh panik, tetapi terus datang pada Tuhan seperti para rasul. Yesus juga mengalami badai besar beberapa saat setelah badai yang diceritakan dalam Injil tadi, yaitu badai sengsara dan kematiannya. Dan Yesus adalah teladan kita. Digambarkan secara singkat tentang penderitaan Yesus di Getsemani dalam surat kepada orang Ibrani. Dalam kitab Ibrani bab 5 ayat 7 disebutkan bahwa Bapa mendengar doa Yesus, namun Yesus tetap pergi masuk ke dalam kesengsaraannya dan kematiannya. Dikatakan dalam kitab Ibrani demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Apa maksud ayat tadi? Bapa mendengar doa Yesus saat Yesus bangkit dari kematian, dan Dia mati bagi kita semua, menebus kita semua. Jadi bahkan jika kita tidak menemukan jawaban atas badai penderitaan kita hingga kehidupan selanjutnya, hal terburuk yang mungkin dilakukan selama badai adalah berhenti berbicara dan berelasi dengan Tuhan. Cara terbaik untuk melewati badai pribadi kita sekali lagi adalah tetap bersama Yesus. Yesus bersama kita dalam perahu kehidupan kita, dalam gereja bersama para rasul mengarungi zaman dengan segala badai taufannya. Mari kita syukuri sebagaimana tadi kita diajak dalam Mazmur tanggapan ya, bersyukurlah kepada Tuhan yang kekal abadi kasih setianya. Seperti apapun badai kita, seperti apapun penderitaan kehidupan kita.